Di zaman Sayyidina Utsman saja dia bikin masalah juga. Suatu saat ini Nuaiman dia duduk di depan masjid, lagi nyantai. Tiba-tiba ada orang buta, bolak-balik kanan kiri depan belakang. Nuaiman sumpek nih ngeliatin orang. Dipanggil orang buta, buta kamu kemari. Kata orang buta, kenapa wahai rajul, kamu ini ngapain bolak-balik di depan saya? Sudah tahu saya lagi sumpek, kamu bolak-balik di depan saya. Oh, saya cari kamar kecil dari tadi ini. Saya pengen buang air kecil. Oh, kata Nuaiman, gampang sini saya yang nganter kamu. Dipegang tangannya oleh Nuaiman, dibawa kemana? Dibawa ke masjidnya Rasulullah. Dekat daripada mihrab, dibilang, nah ini tempat buang air kecil, dia bilang. Nangis si buta ini. Dia mengatakan, demi Allah, semenjak sekarang saya tidak akan pernah percaya sama yang namanya manusia. Gara-gara Nuaiman. Nabi Muhammad tidak marah karena memang sudah bawaannya begitu Nuaiman. Di zaman Sayyidina Utsman saja dia bikin masalah juga. Suatu saat ini Nuaiman dia duduk di depan masjid, lagi nyantai. Tiba-tiba ada orang buta, orang tua buta pegang tongkat, bolak-balik kanan kiri depan belakang. Nuaiman sumpek nih ngeliatin orang. Ini sudah tahu saya lagi sumpek, duduk di depan masjid sendirian. Ini ada orang buta bolak-balik bikin sumpek. Dipanggil orang buta, buta kamu kemari. Kata orang buta, kenapa wahai rajul, kenapa wahai fulan, kamu ini ngapain bolak-balik di depan saya? Sudah tahu saya lagi sumpek, kamu bolak-balik di depan saya. Kata Nuaiman, oh saya cari kamar kecil dari tadi ini. Saya pengen buang air kecil, tapi saya tidak tahu di mana tempat buang air kecil. Anak saya sedang pergi dan tidak ada satupun yang menunjukkan kepada saya di mana saya harus buang air kecil. Oh, kata Nuaiman, gampang sini saya yang nganter kamu. Dipegang tangannya oleh Nuaiman, dibawa kemana? Dibawa ke masjidnya Rasulullah. Zaman Rasulullah, masjid-masjid tidak ada kamar mandi. Dibawa kemana? Dekat daripada mihrab, dibilang, nah ini tempat buang air kecil, dia bilang. Kata yang buta, benar ini tempatnya. Iya, ini tempat benar. Pergi Nuaiman, dia buka celananya, dia kencing di situ. Sahabat-sahabat dan tabi'in sedang sholat melihat ada orang yang buka celana di depan dekat minbar. Maka mereka teriak Allahu Akbar. Kemudian mereka maju, siapa ini? Musuh Allah, musuh Rasulullah, mengotori masjid baginda Rasulullah. Untuk berbicara saja mereka malu, apalagi kencing di masjidnya Rasulullah. Akhirnya semuanya mengejar orang tersebut, ingin dipukul. Ketika ingin dipukul ternyata orang buta. Kata sahabat-sahabat, hei ini masjid Rasulullah. Innalillah, kata si buta. Ini masjid Rasulullah. Iya masjid Rasulullah. Kenapa kamu bisa kencing di sini? Oh tadi ada seseorang Arabi, sepertinya orang Arab pedalaman, mengantarkan saya ke tempat ini dan dia bilang ini adalah tempat buang air kecil, katanya. Kata sahabat-sahabat, pasti ulahnya Nuaiman. Nggak ada lagi yang berani kecuali dia. Siapa namanya, kata si buta? Nuaiman. Oh Nuaiman, lihat saja Nuaiman. Saya bernadar, tidaklah saya keluar dari kota Madinah kecuali saya akan pukul kepalanya dengan tongkat saya. Keluar ini si buta dari masjidnya Rasulullah. Dia cari-cari. Setiap ada orang dia tanya, mana Nuaiman? Di mana rumahnya? Katanya Nuaiman gak pernah punya rumah. Dan kalau dicari susah dia datang sendiri. Kalau dicari dia susah. Kalau dia pengen dia datang sendiri. Dia cari muter-muter ini si buta. Pengen balas dendam. Karena yang dia lakukan adalah dosa yang besar. Kencing di masjid Rasulullah SAW. Tidak banyak terjadi orang yang kencing di masjid Rasulullah kecuali pada zaman Rasulullah. Ada seorang Arabi datang ke masjid Rasulullah, kemudian buang air kecil. Rasulullah ada di situ. Maka sahabat semuanya mengejar. Rasulullah SAW bilang, biarin, selesain dulu kencingnya. Selesain buang air kecilnya. Tuh lihat Rasulullah. Di masjid Rasulullah. Karena ada hikmahnya. Kalau dia kencing sambil jalan, akhirnya masjid semuanya najis. Tapi Rasulullah pintar. Rasulullah katakan, biarkan. Selesai kencing dikasih tahu sama Rasulullah. Wahai sahabat, cara memberitahu begini, ini masjid. Ini bukan tempat buang air kecil, ini adalah tempatnya sholat. Apa kata Arabi? Kenapa masjid nggak ada tandanya? Harusnya dikasih tahu dong. Ini masjid, apa bedanya dengan tempat lain? Ngomel dia. Maka dia bilang apa? Orang Arabi itu bilang, wahai Muhammad, sekarang angkat tangan kamu. Dia angkat tangannya Rasulullah. Kemudian katakan amin wahai Muhammad. Ingat katakan amin. Iya kata Rasulullah. Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ahadan minhum. Kata Arabi ini, ya Allah,
sayangilah saya, sayangilah Muhammad karena dia baik sekali, santun di dalam mengingatkan saya. Tapi ini sahabat-sahabatnya, tolong ya Allah jangan sayangi mereka. Allahumma arhamni warham Muhammadan wa la tarhamhum. Maka Rasulullah tertawa dan mengatakan amin. Ini Nuaiman dicari-cari sama si buta. Mana Nuaiman? Mana? Nuaiman lagi duduk juga di tempat yang sama. Berdiri Nuaiman. Buta. Dirubah suaranya. Ngapain kamu? Saya cari orang. Siapa namanya? Nuaiman. Apa yang dia buat? Dia kurang ajar. Saya pengen buang air kecil, diantar ke masjidnya Rasulullah. Oh, Nuaiman emang kurang ajar. Padahal yang ngomong siapa? Nuaiman. Kata Nuaiman, saya antar kamu kepada Nuaiman. Dipegang tangan si buta, dibawa kemana? Dimuter-muterin ke masjid Rasulullah, disuruh tawaf dulu di masjid Rasulullah. Setelah itu, dibawa kemana? Dibawa ke masjid lagi, dari pintu yang lain. Ketika itu, sahabat Nabi Amirul Mukminin Sayyiduna Utsman bin Affan sedang salat di mihrabnya, masjidnya Rasulullah. Mendekat Nuaiman bersama si buta ini, dibawa ke mihrabnya Rasulullah SAW. Kamu lihat ada orang yang sedang bersujud di depan? Coba pegang dengan tongkat kamu. Dia pegang, oh iya ada orang. Itu Nuaiman. Dia pura-pura doang. Dia pura-pura soleh padahal dia orang jahat. Padahal yang ngomong siapa? Nuaiman. Kemudian Nuaiman pergi. Ini si buta ambil tongkatnya, dipukul kepalanya Amirul Mukminin. Semua sahabat yang sedang sholat bangun. Qutila Amirul Mukminin. Qutila Amirul Mukminin. Sayyidina Utsman mau dibunuh, semuanya maju. Ternyata yang dilihat siapa? Si buta lagi. Baru setengah jam, ternyata si buta lagi yang datang. Kemudian semua orang pengen nangkep. Kamu telah memukul Amirul Mukminin Sayyidina Utsman. Nangis si buta ini. Dia mengatakan, demi Allah, semenjak sekarang saya tidak akan pernah percaya sama yang namanya manusia. Gara-gara Nuaiman. Orang-orang seperti ini banyak. Oleh karena itu kita tidak boleh menilai seseorang daripada apa yang dia ucapkan. Ataupun apa yang dia kerjakan. Karena siapa tahu dia dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.